Beliau adalah Rempo Urip. Rempo Urip lahir di Purworejo, Hindia Belanda, 10 Juli tahun 1914. Rempo Urip adalah salah satu sutradara film Indonesia yang berkarir sezaman dengan Usmar Ismail. Nama Rempo Urip dikenal sebagai sutradara genre film-film hiburan. Di masanya bersaing dengan beberapa film kala itu yang diproduksi perusahaan semacam Warnasari, Tan, dan Wong Bros Film, juga PFN perusahaan film negara. Sosoknya tenggelam di belakang nama Jamaluddin Malik, rekan sekaligus pimpinan perusahaan tempatnya berkarir, Persari. Data-data penting berupa karya-karya filmnya sendiri tercecer. Tak ketahuan rimbanya selain belum ada yang direstorasi. Kemudian, data filmnya yang dibuatnya bersama Persari. Konon tak ada yang menyimpan, meskipun ia juga berjasa sejak tahun 1950. Membesarkan Persari bersama pendirinya, Jamaluddin Malik. Namun meskipun data yang ada belum sempurna, bukan tak mungkin di masa kini kita tak membicarakannya kembali. Selain ia dikenal cukup punya andil membesarkan Persari Film, salah satu perusahaan film yang berdiri di tahun yang sama dengan Perfininya Usmar Ismail pada tahun 1950. Urip adalah pembuat film berwarna pertama di Indonesia. Berbekal catatan tersebut, Urip tetap layak dicatat dan dapat tempat. Meski sosoknya kurang diminati pengamat sejarah film Indonesia, karena menghasilkan film-film komersil juga. Berada di bawah bayang-bayang Jamaluddin Malik, pemilik Persari. Perkenalan pertama Rempo Urip dengan Jamaluddin Malik dalam kelompok sandiwara Bintang Timur pada masa revolusi. Kemerdekaan Indonesia semakin membawanya masuk ke dunia perfilman hingga tahun 1977. Film terakhirnya Cobra adalah film silat yang diangkat dari komik Ganis TH. Rempo Urip mengawali karirnya sebagai pemain sandiwara Dardanella. Mulai terjun ke bidang penyutradaraan lewat film Julai-Juli Bintang 7 sebagai asisten sutradara. Pada tahun 1952, ketika Urip dikirim Jamaluddin Malik ke Manila, Rempo membuat Rodrigo de Villa film berwarna pertama Indonesia, kisah kepahlawanan berlatar kerajaan abad pertengahan di Spanyol, dengan pemeran Raden Mochtar dan Neti Herawati. Karena film ini diproduksi di Manila, sayangnya hingga kini filmnya belum bisa didapatkan, di sini tidak termasuk dalam arsip Cinematheque. Data yang tersedia masih berupa berita di koran dan majalah yang terbit saat itu, seperti Aneka dan Varia. Semula sejarah film Indonesia mencatat film 9 tahun 1967. Karya Wim Umbo sebagai film berwarna pertama Indonesia. Penyebutan 9 sebagai film berwarna pertama Indonesia. Mungkin semula karena semua tenaga pekerja filmnya orang Indonesia, meskipun proses pewarnaan dilakukan di laboratorium film Jepang. Namun berkat penemuan data ini, nampaknya lebih tepat. Rodrigo de Villa karya Rempo Urip sebagai film berwarna pertama Indonesia. Selain Rodrigo de Villa di Manila, Rempo membuat film berwarna lainnya, yaitu Leilani dan Tabu pada tahun 1953. Rodrigo de Villa dibuat 2 kali, yaitu versi Filipina, sutradara Gregorio Fernandez, dan versi Indonesia oleh Rempo Urip. Setelah Persari tutup, Rempo dikenal bekerja sama dengan berbagai produser film lain. Rempo Urip sudah menghasilkan banyak karya film, di antaranya Pendekar Sumur 7, Antara Anggrek Berbunga, Aku Mau Hidup, Putri Solo, dan Bunga Ros dari Cikembang, dan lain-lain.
Tepat pada tanggal 15 Januari tahun 2001, saat Urip berusia 87 tahun. Dikabarkan wafat dan dimakamkan di TPU Kebon Nanas, Jakarta Timur. Itulah profil Rempu Urip, pembuat film berwarna pertama di Indonesia, yang berasal dari Purworejo, Jawa Tengah, Indonesia.